Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan. Tanpa Widya minta, Mahesa sudah mempertimbangkan tentang tuntutannya pada Anggun. Bahkan dari hasil pemeriksaan, kondisi mental wanita itu memang tidak baik-baik saja. Ia mengalami depresi berat yang tidak tertangani hingga melampiaskan pada objek yang dia anggap menjadi sumber penyakitnya di hatinya. Ya, mertuanya itu perlu dokter ahli jiwa. Sama seperti istrinya saat ini. Ia bisa menyimpulkan secara singkat bahwa mereka butuh pertolongan ahli sebab keadaan lingkungan yang selama ini menjepit mereka. Mahesa sedikit mengurai pelukannya, menatap wajah istrinya yang penuh dengan air mata itu dengan seksama. "Please," ucap Widya melirih. Ia masih berusaha memohon pada suaminya tersebut. Mahesa mengangkat tangannya, membawa jemarinya untuk mengusap buliran bening yang masih setia menetes di paras cantik tersebut. "Boleh Mas pikirkan hal ini dulu, Buna." Tahu jika mental Widya tidak stabil, bukan berarti ia harus menuruti semua permintaan gadisnya itu. Ada hal-hal yang harus istrinya itu tahu, bahwa kehidupan ini tidak serta-merta berjalan sesuai dengan keinginannya. Ada yang bisa dituruti dan ada yang bisa tidak ia turuti. Bagian Anggun, mungkin saja bisa ia pertimbangkan sebab perempuan itu juga korban. Korban kemanipulatifan suaminya. Mungkin saja sebenarnya perempuan itu tidak sejahat yang orang kira. Ia bisa melihat dari video yang sudah ia tonton tadi bagaimana mertua perempuannya itu berusaha melindungi putrinya dari serangan mertua lelakinya. Menjaganya dan melawan dengan lantang lelaki itu sampai ia tiba dan melihat semuanya. Awalnya Mahesa berpikir kalau Haris memang menargetkan Anggun sebagai sasaran kemarahannya. Siapa sangka targetnya malah adalah sang istri. Sang istri yang diswidyaikan oleh sang ibu di balik punggungnya. Widya menjepit bibirnya. Ia ingin sekali mendesak Mahesa agar tidak perlu berpikir lagi. Tapi ia terlalu tidak berani menyuarakan keinginannya ketika melihat keseriusan di wajah tampan suaminya itu. Lah terlalu sungkan untuk meminta. "Kita ke rumah sakit dulu untuk memastikan kondisi kamu. Setelah itu pulang dan istirahat untuk menenangkan pikiran lebih dulu. Mas nggak mau mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, sayang. Mas nggak mau membuat langkah yang salah. Bisa kamu pahami keputusan Mas?" Akhirnya Widyalah yang mengalah setelah diberi pengertian. Ia tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ia mencoba untuk menekan perasaannya. Menjalankan logikanya. Suaminya benar. Semua tidak bisa diputuskan begitu saja. Semuanya harus dipikirkan. Setidaknya ia berpikir dari sudut pandang Mahesa yang menghargai kehidupannya, yang memikirkan tentang keselamatannya. Jika saat itu lelaki tersebut tidak datang dan segera membawanya ke rumah sakit, mungkin saja ia sudah hilang nyawa di tangan ibunya. Perempuan yang jiwanya juga banyak terluka itu akan semakin dipandang salah, dan ayahnya yang bersalah akan dipandang benar. Semua orang akan memaklumi tindakan Haris yang telah menduakan istrinya. Orang yang tidak tahu pastilah berpikir kalau ibunya itu pantas untuk ditinggalkan sebab watak dan sikapnya yang terlalu kasar. Mereka yang tidak pernah tahu hanya akan melihat dari sudut pandang mereka sendiri tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi Widya mau pulang aja, Mas. Widya nggak mau ke rumah sakit. Cukup Mas Mahesa aja yang jadi dokternya Widya. Widya yakin Mas cukup pintar untuk mendiagnosa Widya ini butuhnya apa. Mahesa mengulas senyumnya, mengusap wajah halus itu penuh sayang. "Oke. Kita langsung pulang. Ada sesuatu yang ingin kamu beli sebelum kita kembali ke apartemen." Widya menggeleng. Namun ingatannya langsung tertuju pada sang adik. "Dimas, Mas. Widya mau Dimas. Oke. Nanti kita jemput Dimas sewaktu dia pulang sekolah." Seulas senyum langsung menghiasi wajah cantik Widya. Dan pemandangan itu membuat Mahesa amat lega. Usai pembicaraan panjang itu, Mahesa benar-benar membawa Widya pulang ke unit mereka.
Bahkan gadis itu sudah tertidur lelap hingga petugas security yang pernah berjaga saat pertama kali membawa Widya dalam keadaan tertidur mendapati hal yang sama. "Tidur lagi istrinya, Mas?" tanya security itu sopan. Ia langsung membantu Mahesa untuk memencet tombol lift unitnya. "Iya, Pak. Kebetulan istri saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini." Lelaki parubaya itu pun tersenyum dan mengangguk paham. "Jangan dibuat terlalu kecapean, Mas," istrinya. Mahesa paham kemana arah pembicaraan itu. Ia hanya mengulas senyum tipisnya sebelum pamit dan masuk ke dalam lift yang sudah terbuka. Mahesa langsung menuju kamar setiba di unitnya. Merebahkan istrinya tersebut dengan hati-hati dan membiarkannya terlelap dalam tidurnya. Tidak lupa lelaki bertubuh tinggi tegap itu mengatur suhu ruangan agar gadisnya tersebut terlelap dengan nyaman. Masih ada 4 jam lagi waktu untuk menjemput adik iparnya, Dimas. Mahesa menggunakan waktunya untuk menyiapkan makan siang. Sibuk di dapur untuk beberapa saat sampai dering ponselnya menginterupsi fokusnya. "Ya, Vi," ucap Mahesa di ujung telepon. Laivia lah yang menghubunginya. "Om, Laivia di lobi apartemen Om Mahesa. Obatnya Widya ketinggalan sama Laivia." Mahesa mengerutkan keningnya. "Obat? Iya, obat. Cepet ya, Om. Soalnya Mama nunggu di mobil. Kita buru-buru mau jemput Papa di bandara." "Oke." Mahesa segera menuju lobi. Menemui keponakannya dan mengambil obat itu dari tangan Laivia. "Obat apa ini, Laivia?" Sejenak Laivia tertegun. Bahkan ia lupa menanyakan pada Widya obat apa yang ada di tangannya saat ini. "Laivi nggak tahu, Om. Kayaknya obat anti nyeri deh." Mahesa menatap beberapa butir obat yang terbungkus plastik bening yang ada di tangannya. Kemasan yang sengaja dibuka membuatnya kesulitan mengetahui jenis obat apa yang tengah dikonsumsi istrinya saat ini. "Obat ini dia dapat dari mana, Laivia?" Laivia tentu langsung menggeleng. Widya tidak seterbuka itu tentang apapun pada teman-temannya. Ada banyak yang dia swidyaikan walau sebagian kecil mampu sahabatnya itu bagi. "Nggak tahu, Laivi, Om. Nanti Om tanya aja sama Widya, Om. Tadi tuh waktu siap-siap mau berangkat jemput Papa, Laivi lihat obat yang sering dibawa Laura kemana-mana ini ada di atas meja belajar. Laivi khawatir kalau dia sewaktu-waktu butuh." Sejenak Laivia mengerutkan dahinya. "Atau mungkin juga obat asma dia kali ya." "Widya, kan punya asma, Om." Tapi Laivia nggak benar-benar tahu sebab Widya kalau ditanya itu obat apa, nggak pernah mau ngaku Om. Paling bilang obat mak atau obat sakit perut gitu. Kerutan di dahi Mahesa juga semakin terlihat nyata. Banyak pertanyaan yang kini berjejalan dalam kepalanya. Belum selesai obrolan itu menemukan titik terangnya, telepon Laivia sudah berdering nyaring. Kepalanya langsung menoleh keluar lobi dan melihat sang mama yang sudah melambaikan tangan dari dalam mobil. "Om, maaf ya, Om. Laivia pergi dulu. Mama udah telepon-telepon, nih. Bentar lagi Papa landing soalnya." "Oke, hati-hati. Salam buat Papa kamu." "Iya, Om." Laivia meraih tangan Mahesa untuk ia salimi, lalu melangkah dengan terburu-buru menuju mobil ibunya, sedangkan Mahesa, lelaki itu juga kemudian meninggalkan lobi dan segera melangkah menuju unitnya. 1. Kamar Widya Mahesa. "Jangan, Ma!" teriak Widya gelisah dalam tidurnya. Wajah dan sekitar lehernya sudah basah oleh cucuran keringat dingin yang mengalir. "Jangan, Pak!" teriaknya lagi dengan tubuh yang tersentak duduk. Matanya langsung terbuka lebar dengan napas yang tersengal-sengal. Rasa sakit di sudut hatinya itu kini benar-benar mencekamnya. Jantungnya bahkan memukul begitu keras dari dalam sampai rasanya sangat-sangat sakit. Gelisah dan ketakutan itu kembali menguasai pikirannya. Adegan penamparan yang tadi ayahnya itu layangkan padanya ternyata langsung masuk ke alam bawah sadarnya.
ia begitu memikirkannya hingga tumpukan memori buruk yang sudah sangat banyak itu semakin banyak saja. Merasa hilang kendali atas tubuhnya yang gemetar hebat, Widya langsung melipat kakinya dan memeluk jututnya kuat-kuat. Segala kenangan buruk langsung tumpah ruah berkelebat begitu saja dalam pikirannya. Bahkan ingatan masa lalu yang jelas tersimpan di bagian terkecil dalam otaknya itu langsung bermunculan begitu saja. Sungguh, dadanya seolah terasa seperti ditusuk benda yang sangat runcing saat ini. Rasanya begitu menyakitkan dan perih. Beginilah jika ia melupakan obat yang seharusnya ia minum. Terlebih baru saja ada kejadian yang men-trigger otaknya untuk merespon kejadian tadi. Tidak bisa mengatasi segala kemelut itu, Widya turun dari tempat tidurnya dan mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa membantu rasa sesak yang kini semakin mencekat di lehernya. Dengan cepat perempuan cantik tersebut membuka laci meja riasnya dan menemukan benda yang dia cari. Gunting. Ya, benda itu akan bisa membantunya. Usai menemukan apa yang ia cari, gadis tersebut langsung melangkah tergesa-gesa menuju kamar mandi dan menutup pintu dengan keras. Duduk ia di sudut ruangan dingin tersebut dan segera mengarahkan ujung lancip dari benda pemotong itu ke pergelangan tangannya. Gumpalan yang entah apa namanya yang menyesak dalam dadanya tersebut perlahan terurai ketika benda tajam itu perlahan membuat baret-baret luka di permukaan kulitnya. Hal yang sudah lama tidak ia lakukan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi rasa sakit dalam dadanya. Lewat luka itu, Widya memindahkan rasa sakit di hatinya ke hal yang lebih nyata. Sungguh, ia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit yang seharusnya kini terasa perih itu. Semua terlalu membuatnya nyaman. Terlebih saat keningnya yang ia entakkan ke dinding juga ikut berperan serta meninggalkan memar yang begitu nyata di tempatnya. Sejenak, perempuan itu tarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Menikmati rasa nyaman yang melegakan. Ja bisa tersenyum sekarang. Darah yang masih menetes itu bahkan tidak ia pedulikan. Memutar keran shower, Widya ingin membuat semua rasa itu larut terbawa air. Wajahnya pun menengadah dengan mata yang tertutup. Ia biarkan paras cantiknya itu diterpa rintik air yang mengalir. Luntur, hilang, lenyap semua kecemasan yang ia rasakan tadi. Sekarang, rasanya sungguh melegakan. Sayang, panggil Mahesa ketika ia memasuki kamarnya dan tidak mendapati Widya ada di tempatnya. Entah kenapa perasaan panik itu langsung menyeruak begitu saja. Buna. Lelaki itu ayunkan langkahnya langsung menuju kamar mandi sebab ia berpikir di sanalah gadisnya itu berada. Begitu saja ia mendorong pintu tanpa permisi, dan betapa syoknya ia ketika melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Jantungnya langsung berdebar tidak karu-karuan ketika melihat istrinya meringkuk memeluk lutut di atas lantai dengan air shower yang dibiarkan mengalir. Cepat-cepat lelaki tampan itu mengayunkan kaki ke arah Widya dan meraih tubuh ramping itu setelah mematikan shower. Buna. Widya yang memang sadar langsung terkesiap dan membuka matanya. Sesi menikmati ketenangannya berakhir sudah. Mas. Kamu apa-apaan, sayang? Kenapa tidur di kamar mandi seperti itu? Tanya Mahesa cemas bukan main. Ia pikir istrinya itu pingsan. Namun ternyata tidak. Kenapa? Kenapa, Buna? Widya hanya menggigit bibirnya kuat-kuat. Berusaha menyimpan pergelangan tangannya yang berhasil ia lukai. Entah apa yang akan dilakukan oleh suaminya ini jika mengetahui ia telah melakukan kekerasan fisik pada dirinya sendiri. Lelaki itu pasti akan langsung tahu bahwa ia adalah seorang penyintas self-injury. Bahwa dirinya adalah seorang pengidap gangguan mental yang akan merasakan kelegaan selepas menyakiti dirinya sendiri. Mahesa langsung mendudukkan Widya di meja wastafel dan mengambil handuk untuk mengeringkan tubuh istrinya tersebut. Setelahnya, ia melucuti seluruh pakaian basah perempuan itu dan kembali menutupnya dengan batrobe. Tatapan lelaki itu seketika dingin.
Bibirnya langsung bungkam begitu saja. Ia merutuki dirinya sendiri. 2 kali dalam waktu yang berdekatan ia begitu ceroboh membiarkan gadisnya ini dalam bahaya. Demi apapun ia tidak akan membiarkan istrinya ini seperti ini lagi. Lah harus segera mencari solusi. Membawa perempuan itu kembali ke kamar, Mahesa langsung mendudukkan tubuh ramping Widya di atas tempat tidur. Tanpa bertanya, lelaki tersebut langsung mengambilkan gaun rumahan serta perangkat dalamnya. Betapa baik dan perhatian suaminya ini. Widya bahkan langsung berpikir, bagaimana dirinya yang dulu masih ingusan menaruh perhatian pada lelaki ini. Namun ia langsung hapus rasa penasaran itu ketika mendapati lelaki ini begitu dingin dan tidak ramah. Lelaki yang berada daftar hitam lelaki idamannya ini, kini menjelma menjadi suaminya. Berbeda dengan penampilannya yang begitu dingin tak tersentuh, lelaki ini ternyata menyimpan sejuta kelembutan dan kasih sayang. Sekilan Widya menarik garis senyuman di wajahnya. Menikmati bagaimana lelaki ini melayaninya dan bahkan memakaikan seluruh pakaian itu pada tubuhnya. Ia tahu, setelah ini, suaminya akan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Dan sungguh, ia harus menyiapkan jawaban yang tepat untuk membuatnya merasa puas. Dan tiba saatnya, kini lelaki itu duduk di sampingnya, membuat satu sisi lutut mereka saling bertemu. Namun yang ditunggu-tunggu Widya tidak juga tiba. Lelaki itu malah tetap diam saja sambil menggenggam kedua tangannya dan mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya. Matanya elang yang biasanya mengunci tatapannya itu bahkan sengaja tidak menatap wajah Widya. Tertunduk lesu menatap ke arah tangan mereka berdua. Mas. Rahang Mahesa langsung mengeras saat bibir itu memanggil namanya. Wajahnya pun terangkat, menampakkan mata tajamnya yang sudah sangat memerah. Mas. Lirih Widya mengulurkan tangannya untuk mengusap wajah Mahesa dengan telapak tangannya. Entah kenapa ia jadi merasa bersalah pada lelaki ini oleh karena sebab yang ia sendiri tidak tahu. Mahesa langsung melapisi punggung tangan yang sedang menyentuh wajahnya tersebut, mengusapnya begitu lembut penuh dengan kasih sayang. Mata elangnya itu bahkan menyorot sepasang mata istrinya begitu teduh. Lah ingin gadisnya itu tahu, bahwa ia bisa dipercaya. Sayang. Mahesa berusaha mengembangkan senyumnya di antara hatinya yang patah. Lagi capek ya? Lelah banget pasti. Istirahatnya di kamar aja, ya, sayang. Kalau kamu pengen nangis lagi di depan Mas juga nggak apa-apa. Nangis yang banyak sampai air mata kamu kering juga nggak apa-apa. Tapi jangan patah, jangan pernah menyerah. Tangan Mahesa beralih mengusap wajah istrinya, mengumpulkan rambut yang tersulur di depan paras ayu tersebut dan menggesernya ke belakang telinga. Kap. Mahesa mengecup kening wanitanya itu sedikit lama. Mengecup kedua kelopak mata indah itu dan kemudian beralih ke kedua sisi pipi gadisnya tersebut penuh penghargaan. Ja ingin Widya tahu, bahwa perempuan itu adalah perempuan yang benar-benar berharga. Lah ingin istrinya itu tahu, dia adalah seseorang yang kehadirannya sangat diinginkan. Mahesa jelas tahu, jiwa istrinya ini sedang tidak baik-baik saja. Mental kesayangannya ini sedang hancur-hancuran, dan ia ingin ciptaan Tuhan yang nyaris sempurna secara fisik dan hati ini percaya bahwa suaminya ini sangat peduli tentang hal itu. You know, baby, perjalanan kamu itu masih panjang. Di depan sana, banyak sekali hal-hal asik dan keren yang nungguin kamu. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia coba untuk mengurai segala sesak yang dia rasa. Kamu semangat, ya, sayang. Kamu bisa. Semua ini pasti berlalu. Segera. Semua pasti bisa kamu lewati seperti yang sudah-sudah. Lelaki itu meraih kedua tangan istri cantiknya tersebut dan membawa bibirnya untuk mengecup punggung tangannya yang halus. Namun saat lelaki itu hendak membalikkan tangan lembut itu dan berniat untuk mengecup telapaknya,
Dengan cepat Widya langsung menarik salah satu tangannya dan menywidyaikannya ke belakang punggungnya. Tak tidak ingin lelaki itu tahu tentang apa yang telah ia lakukan tadi. Ia tidak ingin lelaki ini tahu, kebiasaan buruk yang telah lama ia tinggalkan itu kembali ia lakukan lagi. Sungguh, bukan sengaja ia melakukan hal itu. Ia hanya tidak bisa menanggung kesakitan yang ia rasakan akibat drama di dalam sel tadi pagi. Kondisi yang sedari dulu tidak pernah mendapat penanganan yang tepat membuatnya mencari cara yang seharusnya sangat salah. Batinnya yang sudah remuk tak berbentuk terasa semakin hancur-hancuran dibuatnya. Melihat ayah dan ibunya berseteru saling memaki dan bahkan memukul dirinya, membuat jiwanya semakin tidak karu-karuan. Bagaimanapun cara ia mengatasinya, nyatanya tidak bisa ia menghilangkan gemetar itu. Bahkan kejadian buruk itu mengejarnya sampai mencekiknya dalam mimpi.